Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1415. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kerumunan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya sungguh kebetulan kita bisa bertemu di tanah leluhur klan kegelapan ini. Dan Pri Shen Huang, saya tidak menyangka akan bertemu wanita cantik seperti Anda di sini. Apakah aku diterima ketika bertemu denganmu?" Mendengar itu, Pri Shen Huang pun tersenyum lalu berkata, "Bagaimana bisa? Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Tuan Muda Yin," kata Pri Shen Huang. Tuan Muda Yin dalam hal status itu lebih tinggi daripada putra suci Tianhe dan yang lainnya. Bagaimanapun sekte Xuanyin itu juga merupakan sekte besar yang tidak lebih lemah daripada kerajaan Qilin. Tuan Muda Yin itu tersenyum tipis kepada Pri Shen Huang sebelum kemudian memandang putra suci Tianhe dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Tianhe, Huai Kong, kalian telah mengundang begitu banyak orang untuk pergi bersamamu, tetapi kamu belum mengundang saya. Apakah kamu melihat dan merendahkanku?" Mendengar itu, putra suci Tianhe tertawa lalu menjawab, "Tuan Muda Yin, bagaimana ini mungkin? Hanya saja Anda begitu sulit untuk ditemui sehingga saya tidak dapat menemui Anda bahkan jika saya mencoba menemui Anda." Mendengar itu, Tuan Muda Yin tersenyum tipis dan lalu menatap Qingchen dengan ringan. "Oh, jadi begitu. Saya pikir kalian semua meremehkan saya dan lebih suka bermain dengan orang luar ini daripada dengan saya," kata Tuan Muda Yin. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Yin ini, segera ekspresi putra suci Tianhe dan orang lainnya di samping segera berubah. Apakah Tuan Muda Yin ini tidak mengetahui apa yang sebelumnya telah terjadi? Dia sepertinya akan memprovokasi. Tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi Qingchen, apakah itu hanya untuk mencari kematian? Tidakkah dirinya tahu bahwa Pangeran Qilin pun langsung dibunuh oleh Qingchen? Dan apakah Tuan Muda Yin ini lebih baik daripada Pangeran Qilin? Pada saat ini, putra suci Tianhe tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Yin, pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi di pohon suci kegelapan?" Mendengar itu, Tuan Muda Yin sepertinya tidak tahu dan dia lalu bertanya, "Memangnya apa yang terjadi di pohon suci kegelapan?" Kata Tuan Muda Yin, dia tampak penasaran dan berkata dengan bangga, karena sebenarnya dirinya tahun lalu telah mendapatkan buah suci gelap, jadi buah suci gelap itu tidak lagi berguna bagi dirinya. Selain itu, dia kemudian mendengar bahwa ada perubahan di tanah leluhur kegelapan. Jadi Tuan Muda Yin segera bergegas ke tanah leluhur kegelapan ini, tetapi dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi di pohon suci kegelapan. Mendengar itu, putra suci Tianhe memandang Tuan Muda Yin dengan aneh. Namun pada saat ini, Huai Kong di samping tiba-tiba melirik lelaki tua di sebelah Tuan Muda Yin. "Tuan Muda Yin, apakah Anda membawa seorang penatua dari sekte Xuanyin Anda di saat Anda pergi?" Mereka kemudian melihat penatua di samping Tuan Muda Yin itu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya penjaga Tuan Muda Yin, penatua sekte Xuanyin. Tuan Muda baru saja membuat terobosan belum lama ini, jadi pemimpin sekte Xuanyin sangat khawatir. Jadi pemimpin sekte mengirim saya untuk melindungi Tuan Muda. Khawatir dengan Tuan Muda. Dan juga ngomong-ngomong, kalian semua adalah teman-teman dari Tuan Muda Yin. Kalian semua pasti ada di sini untuk mencari harta karun yang muncul di tanah leluhur kegelapan. Kalian semua bisa mengikutiku dan aku pasti akan melindungimu di tanah leluhur kegelapan ini," kata penatua dari sekte Xuanyin. Itu, dia bernama penatua Yin Qi. Dia mengambil alih segalanya dan menganggap dirinya sebagai pemimpin di sini. Mendengar ini, semua orang pun merutkan kening. "Hahaha, ada juga Pri Shen Huang. Anda, Lembah Shen Huang, selalu memiliki hubungan baik dengan sekte Xuanyin saya. Tuan Muda Yin sering membicarakan Anda. Kalian berdua juga berasal dari generasi yang sama. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi lebih banyak." Penatua Yin Qi itu berkata seraya terus tertawa. Sementara pada saat ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba melirik ke arah Qingchen dan Pei Epil, yang sepertinya dengan hormat menjaga Qingchen.
Pri Shen Huang, ada banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki kemampuan, tetapi suka berbicara dan pamer seolah-olah memiliki kemampuan. Pri Shen Huang, Anda jangan sampai ditipu oleh orang ini, kata Tuan Muda Yin. Mendengar itu, semua orang pun melihat tatapan Tuan Muda Yin, dan pada saat itu ekspresi semua orang menjadi aneh. Astaga, bisakah dirinya membandingkannya dengan Tuan Qin Chen, yang bahkan Pangeran Qilin pun dibunuh oleh Tuan Qin Chen. Oleh karena itu, putra suci Tianhe, Huaikong, dan juga yang lainnya segera menjauh dari Tuan Muda Yin. Sementara saat ini, Pri Shen Huang juga sedikit terkejut dan tidak bisa untuk tidak melirik Qin Chen. Kemudian dia melihat Qin Chen yang tidak bergerak. Pri Shen Huang pun menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Oke, kita harus cepat dan pergi dari sini terlebih dahulu," kata Pri Shen Huang. Mendengar itu, semua orang pun mengangguk, karena sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengan Tuan Muda Yin. Minta saja Tuan Muda Yin itu untuk jangan sampai menyinggung Tuan Qin Chen. Tuan Muda Yin kemudian nampak memandang Qin Chen dengan ringan dan lalu mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Pri Shen Huang kemudian melirik Qin Chen dengan jantungnya yang berdebar-debar, dan kemudian dia menghela napas lega ketika dia menemukan bahwa Qin Chen tidak merasa tidak senang. Semua orang pun kemudian melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, Qin Chen menemukan bahwa di saat dia melangkah lebih dalam, aura makam di tanah leluhur yang gelap ini menjadi semakin menakutkan, dan kuburan tempat mereka dikuburkan juga semakin membesar. Tiba-tiba dari kejauhan, napas yang membuat jantung berdebar-debar kencang pun terasa. Qin Chen mendongak dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana ada banyak makam di sana. Makam ini berbeda dari yang sebelumnya. Pertama-tama ukurannya berbeda. Makam ini jauh lebih besar dari makam-makam lainnya. Seperti gelap makam gunung suci berdiri di sini. Selain itu, makam ini juga berwarna merah darah, seolah-olah itu telah disiram oleh darah. Pai Epil kemudian berkata dengan hormat, "Tuan, ini adalah kuburan darah. Mereka yang dikuburkan di dalam kuburan darah setidaknya adalah ahli Tianjun atas dari klan kegelapan kita. Bahkan ada mayat guru surgawi teratas di antara mereka. Pembatasan di dalamnya sangat menakutkan, dan orang biasa tidak bisa mendekatinya dengan mudah." Saat kita sampai di sini, pada dasarnya kita telah memasuki kedalaman tanah leluhur kegelapan yang berada di dalam ruang lingkup area terlarang, kata Pai Epil. Mendengar itu, Qin Chen melihat-lihat makam darah tersebut. Memang ada aura makam darah yang sangat luar biasa dari sana. Namun itu tidak cukup untuk membuat Qin Chen berdebar-debar. Kegelisahan sebelumnya sepertinya datang dari dalam makam darah. Pri Shen Huang kemudian berkata, "Kesempatan yang saya sebutkan sebelumnya ada di kedalaman makam darah ini. Saya menerima undangan. Ada makam darah kuno yang akan dihancurkan. Pada saat itu, aura dan harta asli yang menakutkan akan melarikan diri. Jika saya bisa menyerap menjadi beberapa bagian, maka saya akan memperoleh manfaat yang sangat besar." Mendengar kata-kata Pri Shen Huang, semua orang yang hadir pun mengubah warna mereka. Makam darah telah berubah menjadi reruntuhan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Putra suci Tianhe dan yang lainnya terkejut, dan bahkan Tuan Muda Yin dan Penatua Yin Kui di sampingnya juga mengubah ekspresi mereka. Qin Chen lalu menoleh dan berkata, "Transformasi darah." Pai Epil kemudian menjelaskan, "Tuan, itu adalah sebuah proses di mana tubuh ahli teratas kuno yang terkubur telah diasimilasikan oleh sumber gelap surga di benua Heiyu dalam jangka waktu yang lama, dan secara langsung telah berubah menjadi ketiadaan. Dan dalam proses ini, tubuh fisik orang kuat kuno di kuburan darah ini akan diubah menjadi asal mula paling murni dalam hidupnya, dan akan diasimilasi oleh aturan surga gelap dari benua Heiyu. Dalam proses ini, anggota klan gelap biasa dapat memahami dan menyerap itu. Jika mereka dapat menyerap bagian asal pihak lain, itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka," kata Pai Epil. Dia menjelaskan, Pai Epil sekarang dapat melihat bahwa meskipun Qin Chen berasal dari keluarga kerajaan, namun dia sepertinya baru saja memasuki benua hitam dan tidak tahu banyak tentang urusan di benua hitam Yu atau benua Heiyu ini. Jadi, dirinya sangat rajin menjelaskan semuanya kepada Qin Chen. Mendengar itu, mata Qin Chen pun berkedip dan dia lalu berkata dengan tenang, "Mereka yang terkubur di kuburan darah ini setidaknya adalah sosok tingkat dewa dari klan kegelapan. Mengapa ada yang namanya reruntuhan?" "Ya, Tuan, ini adalah tubuh abadi. Dalam keadaan normal tidak dapat dikatakan akan bertahan selamanya, tetapi itu tidak akan mudah untuk hilang. Namun sebenarnya ada pembicaraan tentang reruntuhan di tanah luring gelap ini,
Dan seperti yang diketahui oleh semua orang, ini jelas merupakan hal yang sangat umum yang membuat Qin Chen bingung. Saya sangat yakin bahwa ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, Tuan Muda Yin di samping tiba-tiba mencibir ketika melihat Qin Chen tidak mengetahui apapun. Reruntuhan adalah reruntuhan. Ada banyak alasan. Mungkin mereka adalah lelukan kegelapan yang telah jatuh. Aturan mereka sendiri beresonansi dengan jalan besar, jadi mereka berasimilasi dengan jalan surga. Orang ini sangat bodoh. Mendengar perkataan dari Tuan Muda Yin itu, ekspresi semua orang di sana tiba-tiba berubah sedikit, dan ekspresi mereka memandangnya dipenuhi dengan ketakutan. Kemudian putra suci Tianhe dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah Qin Chen, hanya untuk melihat bahwa Qin Chen hanya melirik Tuan Muda Yin dengan ringan. Tetapi Qin Chen tidak berkata apa-apa, namun malah Qin Chen berkata kepada Pri Shen Huang, "Tahukah Anda di mana reruntuhan makam darah itu?" Kata Qin Chen merasa bahwa apa yang disebut dengan penghancuran kuburan darah itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Jika dia bisa melihatnya, maka Qin Chen mungkin bisa melihat beberapa petunjuk. "Ayo berangkat sekarang," kata Pri Shen Huang. Dia sepertinya tahu dan lalu memimpin jalan. Melihat Qin Chen bahkan tidak berani membantah kata-katanya, Tuan Muda Yin langsung mencibir kepada Qin Chen. Ternyata orang ini hanya begitu saja. Tetapi dirinya tidak tahu mengapa Pri Shen Huang begitu menghargai anak laki-laki itu. Semua orang pun kemudian terus bergerak maju, dan saat mereka masuk lebih dalam, suasana di sekitar mereka menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius dan fanatik. Mereka semua jenius dan mereka sangat menyadari bahaya tanah lur kegelapan ini. Tetapi mereka juga tahu betapa besar kemungkinan kuburan darah itu berubah menjadi runtuhan. Karena yang terlemah yang terkubur di makam darah ini, itu juga merupakan penguasa surgawi. Di beberapa makam darah yang kuat, bahkan ahli supreme pun dikuburkan. Menurut catatan masa lalu, mereka yang sering dimusnahkan biasanya adalah tokoh teratas di antara para jenius surgawi. Jika kita dapat menyerap jejak asal-usul mereka saja, itu pasti akan sangat meningkatkan pemahamannya tentang asal-muasal kegelapan dan banyak penguasa surgawi yang hadir. Tak lama setelah berjalan, semua orang berhenti lagi. Di hadapan semua orang terlihat ada sungai. Air sungainya berwarna merah darah, dan di seberang sungai terlihat ada kabut hitam. Pri Shen Huang tiba-tiba berubah warna. Sialan, itu sungai darah. Kenapa sungai darah bisa muncul di sini kali ini? Mendengar itu, semua orang di sekitar pun juga mengubah ekspresinya. Putra suci Tianhe berkata dengan wajahnya yang jelek, "Pri Shen Huang, makam darah yang kamu sebutkan sebelumnya tidak boleh berada setelah sungai darah ini, kan?" Kata putra suci Tianhe. "Ya, itu tepat," kata Pri Shen Huang. Dia juga sedikit tertekan dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. "Sepertinya kita harus mengambil jalan memutar," kata Pri Shen Huang. "Lah, mengapa?" kata Qin Chen. Dia bertanya. Pri Shen Huang hendak berbicara, namun pada saat ini Penatua Yin Kui di samping dan Tuan Muda Yin tiba-tiba menus dingin. "Pri Shen Huang, menurutku anak yang kamu bawa ke sini terlalu bodoh dan tidak mengetahui apapun." Mendengar ini, semua orang pun memandang Penatua Yin Kui. Putra suci Tianhe tanpa sadar melangkah mundur ke samping. Bagaimana orang bodoh ini bisa menjadi penatua dari sekte Xuan Yin? Bahkan jika penatua ini tidak dapat merasakan keadaan Qin Chen, setidaknya penatua ini harus tahu dan mendapatkan beberapa petunjuk dari sikap semua orang terhadap Qin Chen. Bukankah lelaki tua ini bahkan mengembangkan otaknya? Pri Shen Huang memandang Penatua Yin Kui itu. Dia merutkan kening. "Penatua Yin Kui, tolong jangan bicara omong kosong." Namun pada saat ini, Tuan Muda Yin juga tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Pri Shen Huang, saya pikir Penatua Yin Kui tidak salah. Orang yang Anda bawa ke sini sangat sulit diatur. Dia memiliki banyak pertanyaan sepanjang perjalanan. Dan dia harus bertanya tentang segalanya, bahkan hal sekecil apapun. Jika dia tidak cukup kuat, dia harus diperlakukan dengan rendah. Dia harus sabar, karena banyak sekali orang jenius di sini. Kapan gilirannya untuk berbicara?" kata Tuan Muda Yin. Di saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah putra suci Tianhe dan yang lainnya. "Apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar?" kata Tuan Muda Yin. Mendengar itu, putra suci Tianhe dan yang lainnya segera menggelengkan kepalanya. "Tuan Muda Yin, jangan bawa saya bersamamu. Kami tidak terlalu mengenalmu. Terima kasih." Setelah mengatakan itu, semua orang pun mundur ke samping dan buru-buru menatap Qin Chen, seolah-olah menjelaskan kepada Qin Chen bahwa mereka tidak mengenal Tuan Muda Yin sama sekali.
lumpur, idiot. Idiot ini ingin bawa mereka bersamanya untuk mencari kematian, itu sungguh mengerikan. Ketika melihat sikap dari putra suci Tianhe dan yang lainnya, Tuan Muda Yin dan juga Penatua Yin Kui mengerutkan kening. Saat ini mereka juga merasa ada yang tidak beres. Qin Chen saat ini kemudian memandang Tuan Muda Yin dan juga Penatua Yin Kui dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua, saya bertanya kepada Pri Shen Huang, kan? Bukan kepada kalian. Mengapa kalian yang repot?" kata Qin Chen. Mendengar itu, Penatua Yin Kui memandang Qin Chen. "Anak muda, bukankah menurutmu kamu terlalu banyak bicara? Kamu terus saja berbicara omong kosong sepanjang jalan." Mendengar itu, Qin Chen melirik Penatua Yin Kui itu dan berkata dengan ringan, "Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Mendengar ini, Penatua Yin Kui menyipitkan matanya. "Pri Shen Huang, apakah junior yang kamu besarkan ini begitu tidak berpendidikan? Saya tidak tahu dari mana asalnya. Mengapa kamu tidak memberitahu saya dan biarkan saya mengajari orang ini beberapa pelajaran sebagai orang tua?" Kata Penatua Yin Kui, sebuah cahaya tajam melintas di mata Penatua Yin Kui. Dia bisa menjadi seorang penatua dari sekte Xuan Yin. Jadi dia bukanlah orang idiot. Dia bisa merasakan bahwa sikap semua orang terhadap Qin Chen tidak benar. Jadi dia mengatakan ini dengan sengaja untuk mengetahui identitas Qin Chen dari mulut Pri Shen Huang. Di benua Heiyu ini tidak banyak kekuatan yang tidak dapat disinggung oleh sekte Xuan Yin-nya. Mendengar perkataan arogan dari Penatua Yin Kui itu, segera mau tak mau, beberapa orang di sana pun segera mundur lebih jauh lagi dan menjauhi Tuan Muda Yin dan Penatua Yin Kui. Sementara Pri Shen Huang, dia memandang Penatua Yin Kui dan tidak bisa berkata-kata, dan dirinya hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu asal-usul orang ini," kata Pri Shen Huang. Putra suci Tianhe dan yang lainnya juga mengangguk dengan kata-kata Pri Shen Huang, karena memang benar mereka benar-benar tidak tahu asal-usul Qin Chen. "Kalian semua tidak tahu," kata Penatua Yin Kui. Dia mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini menganggap dirinya bodoh? Bagaimana mungkin sekelompok orang yang begitu dekat dengan orang tersebut tetapi tidak mengetahui asal-usul orang tersebut? Hahaha, Penatua Yin Kui mencibir. Apakah ini begitu misterius? Penatua ini ingin tahu lebih banyak tentang betapa luar biasanya anak ini. Boom! Penatua Yin Kui tiba-tiba merasakan aura mengerikan dari ranah Tianjun merasuki tubuhnya. Di sampingnya, Pei Epil tiba-tiba menatap Qin Chen. Mata Pei Epil sangat dingin dan juga mematikan, dan dirinya hanya tinggal menunggu Qin Chen memberi perintah. Dia sekarang semakin merasa bahwa temperamen Qin Chen ini terlalu baik. Sebagai utusan kaisar, dia sangat lembut dan sangat lembut. Jika orang lain diajak seperti ini, mereka pasti sudah lama menyerang. Di antara klan kegelapan, itu sangat kejam. Hahaha. Pada saat ini, Tuan Muda Yin di samping Penatua Yin Kui tiba-tiba tertawa. Penatua Yin Kui, mengapa orang ini layak atas tindakan Anda? Kebetulan Tuan Muda ini baru saja menerobos, jadi izinkan saya untuk melakukannya, kata Tuan Muda Yin. Setelah mengatakan itu, Tuan Muda Yin mengambil langkah maju dan memandang Qin Chen. Temanku, kita semua adalah orang-orang jenius, mengapa kita tidak berkompetisi? Mendengar itu, Qin Chen pun berkata dengan tenang, apakah Anda layak untuk bersaing dengan saya? Kata Qin Chen. Mendengar itu, wajah Tuan Muda Yin tiba-tiba menjadi sangat gelap dan dia mengerutkan kening. Yang mulia, apakah Anda keterlaluan? Apakah Anda tidak memberi saya muka sedikit pun? Kata Tuan Muda Yin. Tuan Muda Yin juga dapat melihat bahwa Qin Chen sepertinya memiliki beberapa masalah. Jadi dia ingin menggunakan perdebatan atau sparring untuk menyelamatkan mukanya. Dan jika dalam sparring itu Qin Chen tidak kuat, maka dirinya akan langsung membunuh Qin Chen. Namun di dalam sparring itu, jika Qin Chen luar biasa, maka dirinya akan mengetahui identitas Qin Chen. Dan di saat itu dia bisa menyerah dan mundur begitu saja. Namun siapa sangka Qin Chen tidak akan memberinya wajah sedikit pun. Tetapi Qin Chen terlihat hanya meliriknya dengan jijik. Apakah kamu punya wajah? Kata Qin Chen. Matanya tinggi dan rasa arogansi menyebar dari tulangnya. Hal ini pun seketika membuat wajah Tuan Muda Yin langsung memerah. Putra suci Tianhe dan yang lainnya juga memandang Tuan Muda Yin tanpa bisa berkata-kata. Orang ini mencari masalah sendiri. Kamu ingin mati? Kata Tuan Muda Yin. Dia sangat marah. Kapan dia sebagai Tuan Muda yang bermartabat dari sekte Xuan Yin begitu dibenci dan juga tidak memiliki wajah seperti ini? Tiba-tiba Tuan Muda Yin mencibir dan berkata,
Saya ingin tahu seberapa besar keberanian Anda masing-masing untuk mengatakan ini, kata Tuan Muda Yin sebelum dia selesai berbicara. Tuan Muda Yin tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan lalu melayangkan sebuah tinju tepat ke arah Qin Chen. Boom! Langit penuh dengan energi Yin, dan itu berubah menjadi binatang gelap setinggi 10.000 kaki, dan itu langsung bergegas menuju Qin Chen ingin menggigitnya. Dia memiliki keyakinan serang dulu untuk mengetahui hasilnya. Pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya telah mengajarinya bahwa saat melawan lawan, jangan pernah berbicara omong kosong karena kalimat yang tidak masuk akal saja bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, dengan pukulannya ini Tuan Muda Yin menggunakan seluruh kekuatannya. Tujuannya sangat sederhana, itu untuk membunuh Qin Chen dengan satu serangannya daripada memberi kesempatan kepada Qin Chen untuk melawannya. Tepat ketika tinjunya akan mengenai wajah Qin Chen, terlihat ekspresi Qin Chen secara mengejutkan sangat tenang dan Qin Chen tidak berniat untuk mengambil tindakan. Melihat pemandangan ini, Tuan Muda Yin tiba-tiba panik dan intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi saat ini dia tidak punya jalan keluar. Bunuh. Kilatan kemarahan melintas di mata Tuan Muda Yin dan kekuatan kegelapan melonjak dengan ganas di tubuhnya. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya. Seketika binatang hitam itu mengeluarkan raungan yang menakutkan. Tepat ketika binatang hitam yang dia ledakan hendak mengenai Qin Chen, boom! Binatang hitam itu tiba-tiba meraung itu meledak dalam sekejap dan langsung musnah. Melihat itu, Tuan Muda Yin sedikit bingung. Apa yang terjadi? Gumam Tuan Muda Yin. Tinjunya juga berhenti di tengah alis Qin Chen. Itu tidak jatuh kepada Qin Chen sama sekali. Apa yang terjadi? Kenapa itu berhenti? Saat berikutnya, pupil mata Tuan Muda Yin tiba-tiba menyusut. Karena saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tenggorokan Tuan Muda Yin. Tuan Muda Yin pun buru-buru mencoba menghindarinya, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba bersembunyi, telapak tangan Qin Chen itu telah terjerat erat kepada lehernya. Akhirnya, dengan keras Tuan Muda Yin tiba-tiba diangkat oleh Qin Chen seperti seekor ayam yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Tuan Muda Yin pun langsung panik. "Penatua Yin Kui, selamatkan aku," kata Tuan Muda Yin. Dia meraung.